Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi manusia. Kali ini kita akan belajar pada bagian kulit. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang sistem ekskresi manusia, khususnya yang cara kerja dari ginjal. Sekarang kita akan belajar bersama bagaimana sistem ekskresi manusia pada bagian kulit. Oke, kali ini kita akan belajar dari kulit. Kulit itu ada apa saja? Yang pertama ada fungsi kulit. Kita nanti akan belajar tentang fungsi kulit itu apa saja. Terus yang kedua bagian kulit. Nanti kalian akan tahu bagaimana bagian kulit itu terdiri dari berapa lapis apa saja itu. Terus yang ketiga kalian akan belajar tentang mekanisme keringat. Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana sih keringat itu bisa muncul. Terus yang keempat, yang terakhir kita akan belajar tentang gangguan pada kulit. Anak-anak pasti kalian di sini semuanya sudah pasti setiap hari ada yang berkeringat bukan? Nanging kangen Keringat bukan? Tapi kira-kira anak-anak tahu nggak sih gimana sih apa sebenarnya keringat itu, terus gimana caranya, terus fungsinya apa sih? Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang yang mengeluarkan keringat adalah kulit. Jadi kita akan belajar khususnya di sini sistem ekskresi pada manusia pada bagian kulit. Oke, fungsi kulit yang pertama adalah melindungi dari kerusakan fisik jaringan di bawahnya. Jadi kalian bayangkan misalnya kulit itu sebagai bungkus atau sampul dari sebuah benda. Dalam hal ini benda tersebut adalah tubuh kita. Kira-kira gimana kalau misalnya tidak ada kulit? Pastinya semua otot kalian, misalnya luka pun kulit kalian terkelupas misalnya seperti itu kan, itu sangat perih sekali. Coba kalian bayangkan misalnya seluruh tubuh tanpa adanya kulit, otomatis akan beresiko untuk terkena kerusakan fisik, baik itu karena gesekan atau tekanan atau suhu atau bahkan zat kimia, misalnya juga dari bakteri dan virus-virus itu akan mudah menginfeksi tubuh kalian. Jadi fungsi kulit yang pertama adalah melindungi dari kerusakan fisik jaringan di bawahnya. Yang kedua adalah mengurangi kehilangan air dalam tubuh. Nah, layaknya sebuah sampul kulit itu dia berfungsi sebagai menjaga bagaimana caranya supaya kadar air di dalam tubuh kalian itu supaya tetap terjaga. Dalam hal ini supaya kadar air dalam tubuh itu dalam kondisi yang cukup. Jadi apabila terlalu banyak dia akan mengeluarkan dalam bentuk keringat. Seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah fungsinya sebagai mengatur suhu tubuh. Dan di dalam sini mengatur suhu tubuh itu fungsi dari kulit adalah dimana dia di sini ada mekanisme keringat. Keringat itu gunanya apa sih? Gunanya adalah mengatur suhu tubuh. Jadi pada tubuh manusia itu sudah didesain sehingga bagaimana caranya supaya tubuh kita itu bisa berada pada kondisi yang seimbang, di mana pada hal ini kondisi seimbang dari tubuh adalah kondisi suhu yang normal. Jadi apabila panas, maka fungsi kulit sebagai pengatur suhu tubuh di sini adalah mengeluarkan keringat yang otomatis dia akan mendinginkan suhu tubuh seperti itu. Terus yang keempat, menerima rangsangan dari luar. Lah, salah satu fungsi selain fungsi kulit sebagai sistem ekskresi manusia, juga di sini fungsi kulit sebagai penerima rangsang. Jadi kalian kan sudah mengerti apa itu panca indera. Panca indera kan itu terdiri salah satunya ada dari kulit untuk menerima rangsangan dari luar. Karena ada apa? Karena di dalam kulit ada saraf. Oke. Kita lanjut nomor kelima, mengeluarkan sisa metabolisme. Nah, kali ini kita akan berfokus pada fungsi kulit yang nomor 5 ini, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Dalam hal ini, dia akan mengekskresi apa saja sisa-sisa metabolisme tubuh kita. Nah, kita nanti akan belajar lebih dalamnya lagi. Oke? Nah, kali ini kita belajar pada bagian-bagian kulit. Pada gambar ini, gambarnya lumayan jelas ya, tapi beberapa mungkin masih berbahasa Inggris, bahasa ilmiah sehingga kalian kurang mengerti. Nanti Bapak gambarkan untuk yang gambar lebih simpelnya. Jadi kalian perhatikan dulu di sini. Bandingkan dulu ini kan karena gambar ini berwarna ya. Berikutnya kita akan belajar pakai gambar yang tidak berwarna. Oke, sudah. Kita lanjut. Nah, ini adalah gambar dari
bagian kulit. Nah, di sini ada apa sih anak-anak? Ada folikel-folikel rambut. Folikel-folikel rambut ini akan di bawahnya itu ada bersambung dengan apa? Dengan aliran darah atau vena dan arteri. Nah, terus di sekeliling dari folikel rambut ini ada apa sih? Ada namanya kelenjar minyak, atau kelenjar minyak itu bahasa ilmiahnya adalah glandula. Glandula itu artinya kelenjar ya anak-anak. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, glandula itu apa sih Pak? Glandula itu adalah kelenjar. Glandula kalau minyak adalah glandulanya bernama glandula sebacea. Jadi glandula sebacea, kalian cara gampang menghafalnya glandula sebacea. Sebacea tulisannya kan sea, berarti laut. Laut itu ada apa sih? Ada minyak. Jadi seperti itu. Terus selain kelenjar minyak tentu ada apa namanya? Kelenjar keringat. Nah, ini fungsinya nanti dia sangat berfungsi pada saat sistem ekskresi manusia. Kelenjar keringat nama ilmiahnya adalah glandula sudorifera. Nanti untuk tulisannya ada di slide selanjutnya ya anak-anak. Terus nah bagian-bagiannya ada bagian apa saja sih? Kulit itu terdiri dari yang pertama ada epidermis. Epi berarti dia tepi. Epidermis berarti tepi atau paling luar. Nah, paling luar ini dia terdiri dari apa sih? Keratin. Dia mengandung keratin. Keratin itu apa? Keratin itu kalau misalnya kalian yang di kulitnya itu ada semacam daki atau biasa kalian sebut bolot, itu adalah dari keratin. Keratin itu apa sih? Keratin itu adalah sel-sel kulit yang sudah mati dan biasanya itu mengelupas. Kalau orang yang bersih pasti keratinnya sedikit, tapi kalau orang yang jarang mandi misalnya nggak menjaga kebersihan pasti keratinnya ini menumpuk-numpuk di kulit, jadi kulitnya kotor seperti itu. Nah, di dalam epidermis ini juga mengandung melanin yang bulat-bulat ini. Melanin itu apa sih? Melanin itu adalah dia itu sebagai pigmen atau zat pewarna. Jadi makanya dari kalian kan ada yang warna kulitnya putih, ada yang kuning langsat, ada yang kecoklatan, ada yang hitam. Nah, itu ditentukan oleh ini melanin. Jadi zat pigmen warna pada kulit yang adanya ada di epidermis. Jadi terlihat dari luar ya anak-anak. Kalau di dalam sini di bagian dermis yang tengah ini otomatis kan nggak kelihatan warna kulitnya itu seperti apa. Nah, terus di bagian atas ini otomatis ini ada pori-pori kulit. Nah, pori-pori kulit ini bukan Bapak gambar cuma satu ya, tapi aslinya kan banyak banget di kulit kalian ini, banyak banget untuk mengeluarkan apa sih? Mengeluarkan dari keringat. Nah, di bawahnya ini adalah yang menggulung seperti ini, seperti benang kusut, ini adalah kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini dia apa sih, kenapa seperti ini bentuknya? Dia itu berikatan, dia menyambung dengan ini yang langsung ke atas. Ini adalah saraf. Sel saraf ini bersambungan dengan kelenjar keringat. Nah, selanjutnya selain itu dia juga menyambung dengan aliran darah. Di sini ada arteri dan vena. Kenapa seperti ini? Nanti kalian belajar di mekanismenya. Jadi nanti si kelenjar keringat ini bertugas apa? Dia menerima rangsangan dari saraf. Saraf akan membaca, oh kira-kira suhu tubuh sudah terlalu sudah terlalu panas sehingga perlu untuk pendinginan. Nah, jadi dia nanti merangsang dari kelenjar keringat ini untuk mengeluarkan apa sih? Mengeluarkan keringat. Nah, sedangkan kenapa dia berdekatan dengan aliran darah? Karena apa? Kalian tahu kan dari aliran darah ini ada mengandung apa? Ion, ada urea, terus ada juga ada selain ion urea juga ada NaCl. Lah, itulah kenapa kalau misalnya kalian urea itu kan kalian keringat, kalau misalnya keringatnya terlalu banyak kan nanti akan menimbulkan apa sih? Bau badan. Terus kenapa juga berasa asin? Ada yang pernah mencicipi rasa keringat? Nah, itu salah satunya karena ada NaCl atau itu bahasa kimia dari garam. Nah, di bawah daripada epidermis ada dermis, atau kalau di epidermis itu namanya kulit ari, sedangkan di dermis artinya itu kulit jangat. Nah, di dalam dermis ini ada banyak sekali. Nah, ini Bapak lupa, maaf. Di sini ada sebenarnya ada otot penggerak rambut, sehingga kalian kan kalau misalnya kedinginan ada yang apa? Merinding. Nah, merinding itu apa? Berdiri, folikel rambutnya ini berdiri. Itu ada di sini ada otot penggerak rambut. Selain itu ada
pembuluh darah letaknya di sini di bawah seperti ini, terus menyebar. Nah, ini ada arteri dan vena. Terus juga ada pembuluh limfa atau pembuluh getah bening. Terus tentu ada saraf di kulit. Sebagai apa tadi? Karena fungsinya, salah satu fungsi kulit adalah menerima rangsangan dari luar. Terus yang tentu utama adalah ada apa sih? Kelenjar minyak atau glandula sebasea. Terus selain itu ada juga kelenjar keringat atau namanya glandula sudorifera. Nah, di bawah lagi ada hipodermis. Nah, hipodermis ini sebenarnya dia bukan bagian dari kulit. Hanya saja dia di sini berfungsi sebagai perekat antara kulit dan otot. Jadi di bawah sini ada otot. Selain itu, hipodermis ini mengandung apa sih? Di dalamnya ada bulir-bulir lemak. Jadi di sini hipodermis juga selain berfungsi sebagai merekat, juga dia berfungsi untuk sebagai pengatur suhu badan. Jadi di sini fungsi lemak adalah mengatur suhu badan agar tetap hangat. Oke, lanjut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan lapisan epidermis atau kulit ari. Nah, terdapat apa? 1. Stratum corneum. Stratum corneum ini adalah dia berisi lapisan kulit mati yang selalu mengelupas. Karena apa tadi? Ada keratin. Nah, lapisan kulit mati yang mengelupas ini akan menjadi kulit yang seperti yang kalian bilang itu adalah daki atau bolot. Jadi itu akan kalian bisa gampang terlihat ini stratum corneum itu adalah lapisan kulit yang selalu mengelupas. Terus ada di bawahnya lagi ada 2, stratum granulosum. Stratum granulosum ini adalah yang mengandung pigmen melanin. Berarti itu yang ada di bawah. Yang tadi yang kalau ini kan yang ada keratinnya. Berarti yang di bawahnya ini adalah stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Terus di bawahnya lagi ada 3, stratum germinativum. Stratum germinativum itu apa sih? Dia itu berfungsi sebagai membentuk sel-sel kulit baru ke arah luar. Jadi itu mengapa meskipun yang di atas ini selalu mengelupas, nah tapi kan nggak bisa habis kulit kalian. Karena apa? Di bawahnya itu ada stratum germinativum yang selalu membentuk sel baru. Jadi meskipun yang di luar itu mengelupas habis, misalnya terbuang jadi kotoran misalnya daki itu, tapi kulit kalian masih tetap ada kan, meskipun kalian misalnya membersihkan mandi sampai 10 kali sehari pun tetap itu nanti akan kulit kalian masih tetap ada. Karena apa? Karena di bawahnya itu ada stratum germinativum. Oke, lanjut. Nah, di bawahnya lagi ada apa? B, lapisan dermis atau kulit jangat. Di situ terdapat apa? Terdapat 1, otot penggerak rambut. Yang kedua ada pembuluh darah atau vena dan arteri. Terus ada 3, pembuluh limfa. Yang keempat ada saraf. Yang kelima ada kelenjar minyak atau glandula sebasea. Terus yang keenam ada kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Nah, tulisannya seperti ini anak-anak. Kalau kalian kan tadi masih melihat gambar. Nah, sekarang kalian amati untuk tulisannya seperti ini. Penulisannya untuk kelenjar minyak glandula sebasea. Jadi kuncinya si atau laut. Jadi laut ada minyak. Sedangkan kelenjar keringat di sini ada glandula sudorifera. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah C, lapisan hipodermis. Ya, ingat, lapisan hipodermis itu bukan bagian dari kulit, tapi dia berfungsi sebagai menempelkan kulit pada otot, sehingga kulit bisa menempel pada otot. Dan juga dia tersusun dari lemak, sehingga juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini adalah mekanisme keringat. Jadi kalian ingat kembali gambar yang di awal tadi. Yang pertama adalah pangkal kelenjar keringat berbentuk menggulung, kan bentuknya tadi seperti benang kusut, dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf, saling berhubungan ya. Nah, terus nanti apabila si dari saraf ini menerima, nah ini saraf merangsang kelenjar keringat karena suhu tubuh, karena begitu saraf menerima bahwa suhu tubuh kita misalnya sudah terlalu panas, sudah terlalu over, sehingga dia akan merangsang kelenjar keringat untuk, nah ini kelenjar keringat bekerja mengeluarkan keringat karena ada rangsangan dari saraf berupa apa? Rangsangannya berupa suhu tubuh. Nah, terus kelenjar keringat akan menyerap ion-ion. Jadi dia kan tadi juga menempel dengan kapiler darah. Jadi dari kelenjar keringat yang menempel dari kapiler darah tersebut akhirnya dia bisa menyerap ion-ion NaCl atau garam, sehingga keringat berasa asin, urea atau yang memberikan bau atau aroma khas pada keringat dari kapiler darah.
Terus akhirnya apa? Akhirnya muncullah keringat di pori-pori kulit yang mengandung apa tadi? Ada ion, terus ada NaCl, ada urea, juga terdiri dari air. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar pada gangguan kulit pada kulit. Yang pertama adalah jerawat. Nah, nanti kalian akan bedakan jerawat sama biang keringat. Ini dipengaruhi oleh dua kelenjar yang berbeda. Nah, penyebabnya apa sih pada jerawat ini? Satu, kurang menjaga kebersihan. Kebersihan ini otomatis apa sih akan membuat penumpukan kotoran dan kulit mati. Karena kan kalian tahu sendiri bahwa dari stratum corneum yang berisi dari keratin tersebut kan akan mati, kulit kita pun kulitnya akan mati. Nah, ditambah dengan penumpukan kotoran. Nah, kalau misalnya orang tersebut kurang menjaga kebersihan, otomatis akan terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Selain itu, penyebab jerawat juga bisa dari hormon. Nah, kalau pada kalian kan sekarang pada masa-masa pubertas itu otomatis ada lonjakan hormon yang sedang naik-naiknya. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya hormon tersebut akan memicu timbulnya jerawat. Nah, terus yang ketiga, karena memakai kosmetik berlebihan dan mengandung minyak. Nah, ini pada anak-anak putri sebaiknya berhati-hati, jangan terlalu gampang memakai kosmetik yang serba menor, berlebihan. Terus juga harus memilih yang kandungan minyaknya tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena ini sudah dari kulit kita juga menghasilkan kulit mati, juga ada penumpukan kotoran dari luar. Lah, nanti kulitnya ditambah lagi dengan kosmetik bahkan yang mengandung minyak. Kira-kira gimana? Misalnya harusnya kulit itu kan ada pori-pori di kulit. Lah, misalnya kalau nggak bisa tersumbat seperti itu, kira-kira akan gimana? Pasti akan timbul jerawat. Terus yang terakhir adalah karena makan makanan berlemak berlebihan. Nah, makanan berlemak berlebihan di sini ya misalnya apa coba anak-anak? Ya, gorengan misalnya, terus kacangan itu meskipun dia bukan termasuk yang gorengan seperti itu, tapi dia mengandung apa sih di dalamnya? Ya, ada semacam zat atau minyak khusus yang dihasilkan dari kacang-kacangan, atau biasanya di situ ada minyak atsiri seperti itu. Terus apa sih kalau misalnya setelah penyebabnya seperti ini? Kira-kira akibatnya gimana? Ya, terjadi penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Ingat, kalau jerawat apa? Peradangan pada kelenjar minyak. Nanti akan berbeda pada biang keringat. Karena kalian bayangin gini aja, misalnya kalian kalau misalnya berjerawat, di dalam jerawat itu kan dia apa sih? Ada apa? Ada nanah, ada darah, dan juga ada seperti minyaknya kan. Nah, itu karena apa? Terjadi penyumbatan atau peradangan pada kelenjar minyak. Terus cara mencegahnya seperti apa? Yang pertama, rutin membersihkan kulit otomatis kan, supaya apa? Supaya tidak ada penumpukan kotoran di permukaan kulit. Terus karena salah satunya karena faktor makanan berlemak berlebihan, tentunya adalah menghindari makanan berlemak. Terus yang terakhir adalah menjaga aktivitas tubuh. Nah, ini kenapa kira-kira? Ya, supaya apabila kita tidak menjaga aktivitas tubuh, misalnya kita terlalu bermain yang kotor-kotor ataupun sampai berkeringat dalam jumlah banyak, ini tentunya akan apa sih? Akan mengundang misalnya kotoran, dan juga nanti disitu akan menyumbat pada kelenjar minyak, sehingga akan terjadi munculnya jerawat. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan pada kulit pada biang keringat. Nah, biang keringat penyebabnya apa saja sih? Penyebabnya yaitu penumpukan sel-sel kulit mati, debu, kosmetik, hampir sama ya seperti yang terjadi pada jerawat. Terus yang kedua adalah tinggal di daerah tropis dan lembab. Lah, bagi kita yang orang yang tinggal di daerah tropis atau yang di sepanjang garis khatulistiwa dan cenderung lembab, itu lebih beresiko untuk terkena biang keringat. Kira-kira kalau misalnya penyebab seperti ini, apa sih akibatnya? Akibatnya adalah kelenjar keringat tersumbat sel-sel kulit mati. Nah, karena terjadi penyumbatan ini, akhirnya keringat terperangkap, terus akhirnya muncul bintik merah yang gatal. Lah, kalau misalnya pada jerawat kan tadi bukan berisi air ya anak-anak, tapi kalau pada biang keringat ini, apabila coba kalian kalau misalnya ada yang punya mengidap biang keringat, atau misalnya adiknya ada yang punya biang keringat, itu kalau misalnya
pecahkan itu pasti di dalamnya ada air lah. Itu adalah karena ini kelenjar keringat itu tersumbat, sehingga apa, isinya kan air kalau kelenjar keringat, beda sama kelenjar minyak, sehingga akan muncul bintik merah yang gatal. Karena apa? Karena itu kan otomatis meradang ya anak-anak, jadi akan timbul rasa gatal. Terus cara mencegahnya apa? Cara mencegahnya sama, hampir sama, yaitu jaga kebersihan kulit. Terus yang kedua, pakai pakaian yang longgar dan menyerap keringat. Jangan pakai pakaian yang ketat, bahkan yang cenderung tidak menyerap keringat. Lah itu akan lebih berisiko. Terus yang ketiga, jika berkeringat segera dilap tisu atau handuk, karena kan kelenjar keringat terjadi apabila kelenjar keringat tersebut tersumbat sel-sel kulit mati. Lah salah satu cara penyegahnya adalah dengan apabila berkeringat segera dilap dengan tisu ataupun handuk yang bersih. Terus cara mengobatinya yaitu pakai bedak atau salep yang mengurangi rasa gatal. Pasti kalian sudah paham kira-kira kalau biang keringat pakai bedak apa, terus salep apa yang bersifat dingin ya. Jadi Bapak tidak ingin menyebut merek, jadi kalian pasti sudah paham sendiri. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Bapak akhiri sekian dulu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang masih bingung, silahkan didiskusikan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, apabila ada salah kata Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.